Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa waktu setelah Amelia lahir, Eurusia masih terus memikirkan perubahan yang mungkin terjadi pada bayi itu akibat sihir penyembuhan dan penamaan yang telah ia lakukan. Ia merasa Amelia memperoleh terlalu banyak atribut baru yang tidak seharusnya dimiliki manusia biasa. Walaupun Amelia tetap seorang manusia dan Eurusia yakin gadis kecil itu tidak akan melakukan hal-hal berbahaya, ia tetap tidak dapat menghilangkan rasa khawatirnya. Ketika Vio sedang menggendong Amelia, Tina dan Fanny yang berdiri di belakang Eurusia tiba-tiba meminta izin untuk menggendong bayi itu. Vio sedikit terkejut. Ia mengingatkan bahwa Amelia masih sangat kecil dan bertanya apakah keduanya benar-benar tahu cara menggendong bayi dengan benar. Tanpa keberatan, Vio kemudian mulai mengajari mereka. Fanny ternyata menggendong Amelia dengan gerakan yang sangat alami, seolah-olah sudah terbiasa melakukannya sejak lama. Sebaliknya, Tina tampak sangat gugup. Ia memegang Amelia dengan hati-hati seakan-akan bayi itu adalah benda paling rapuh di dunia. Sikap itu benar-benar berbeda dari kepribadian Tina sehari-hari yang biasanya tegas dan tanpa rasa takut. Melihat tingkah kedua bawahannya, Eurusia diam-diam menghampiri mereka lalu bertanya mengapa dua iblis seperti mereka begitu ingin menggendong seorang bayi manusia. Tina dan Fanny justru memandang Eurusia dengan wajah heran. Menurut mereka, Eurusia sendirilah yang telah menjadikan Amelia bagian dari keluarga mereka. Fanny bahkan mengatakan bahwa aroma Amelia sekarang sama persis dengan aroma Eurusia. Ucapan itu membuat Eurusia terdiam. Ia mulai menyadari bahwa dugaannya sebelumnya benar. Kekuatan sihir Amelia memang telah berubah karena tercampur dengan kekuatan miliknya sendiri. Untungnya, perubahan itu tidak membuat Amelia menjadi sesuatu yang aneh. Secara lahiriah Amelia tetaplah bayi perempuan manusia yang cantik, hanya saja kualitas mana di dalam tubuhnya kini sedikit berbeda dari manusia biasa. Sejak kembali ke dunia ini, Eurusia memang telah menempatkan para iblis tingkat tinggi bawahannya di berbagai lokasi penting di seluruh negeri. Kediaman keluarga Verusenia juga dijaga oleh mereka. Atas perintah Tina dan Fanny, para iblis itu menyamar sebagai pelayan, sementara sebagian lainnya yang pandai menyembunyikan diri bekerja bersama para vampir di bawah komando mereka. Suatu hari, ketika Vio sedang berjalan-jalan di halaman sambil mendorong kereta bayi yang membawa Cyril dan Amelia, Eurusia tanpa sengaja melihat pemandangan yang sangat aneh. Beberapa iblis bawahannya tiba-tiba berlutut di hadapan Amelia. Eurusia hanya bisa memandang mereka dengan bingung. Walaupun mana Amelia kini mirip dengan miliknya, tetap saja terasa sangat ganjil melihat para iblis memberikan penghormatan kepada seorang bayi manusia yang bahkan tidak memiliki kontrak dengan mereka. Saat Eurusia masih tertegun, Rine datang berdiri di sampingnya. Dengan suara berat, Rine ikut memandangi pemandangan yang sama. Kemudian Rine bertanya kepada Eurusia mengapa ia sampai memberikan berkat dewa iblis kepada Amelia. Menurut Rine, karena kualitas mana Amelia kini hampir sama dengan Eurusia,
seluruh iblis menganggap bayi itu sebagai bawahan tertinggi langsung dari sang dewa iblis. Mendengar penjelasan tersebut, Yurusia benar-benar tercengang. Barulah ia menyadari bahwa tanpa disengaja dirinya telah melakukan sesuatu yang sangat besar. Rangkaian sihir penyembuhan, penamaan, dan perubahan mana yang ia lakukan ternyata secara tidak sengaja telah menganugerahkan berkat dewa iblis kepada Amelia. Yurusia langsung panik. Ia memandang Rina dan bertanya apa yang seharusnya dilakukan sekarang. Rina hanya menghela napas. Menurutnya, keadaan itu sudah tidak dapat diubah lagi. Ia kembali mengatakan bahwa Yurusia memang memiliki kepribadian yang merepotkan. Namun tepat setelah Rina selesai berbicara, Guys yang berdiri di belakangnya sambil mengenakan pakaian kepala pelayan tua tersenyum pelan lalu ikut angkat bicara. Dengan nada santai ia mengingatkan Rina bahwa beberapa waktu sebelumnya justru Rina sendiri telah memberikan berkat binatang kepada Ciril. Mendengar perkataan Guys, Yurusia dan Rina sama-sama terdiam. Yurusia segera menoleh ke arah Rina. Tatapan itu membuat Rina perlahan memalingkan wajahnya tanpa mengatakan apapun. Saat itulah Yurusia menyadari bahwa ternyata bukan hanya dirinya yang diam-diam memberikan berkah luar biasa kepada seorang bayi manusia. Rina pun tanpa sadar telah melakukan hal yang hampir sama kepada Ciril. Melihat reaksi Rina tersebut, Yurusia mulai merasa bahwa iblis legendaris itu ternyata sudah jauh lebih terbiasa hidup di dunia manusia daripada yang selama ini diperlihatkannya. Ciril dan Amelia mulai menghabiskan waktu bersama hampir setiap hari. Meskipun Amelia bahkan belum mampu membalikkan badannya sendiri, ia sudah bisa sedikit menegakkan tubuhnya. Di sisi lain, Ciril yang sedikit lebih besar berusaha mendekatinya sambil mengeluarkan suara-suara bayi. Namun setiap kali mencoba menghampiri Amelia, tubuh Ciril justru roboh ke depan hingga wajahnya menempel ke lantai, seolah-olah ia ditekan oleh suatu tekanan yang tak terlihat. Yurusia tidak memahami penyebabnya. Meski begitu, melihat kedua bayi itu bermain bersama tetap menjadi pemandangan yang sangat menenangkan baginya. Biasanya Ciril selalu menarik rambut Yurusia setiap kali digendong. Akan tetapi, kebiasaan itu sama sekali tidak muncul ketika Amelia berada di dekat mereka. Lebih tepatnya, Ciril seolah-olah tidak mampu melakukannya. Yurusia menyadari bahwa Ciril tampaknya takut membuat Amelia merasa tidak senang. Amelia sendiri sangat menyukai Yurusia sejak lahir. Setelah memperhatikan tingkah Ciril lebih lama, Yurusia akhirnya memahami sesuatu. Selama ini Ciril sama sekali tidak bersikap sopan ataupun menjaga jarak terhadap dirinya maupun Rina. Sebaliknya, mereka berdualah yang selalu memanjakan Ciril dan membiarkannya melakukan apapun yang ia inginkan. Ternyata Ciril memiliki naluri yang sangat tajam. Ia secara insting memahami bahwa Yurusia dan Rina berada di pihaknya meskipun keduanya merupakan makhluk yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Justru karena itulah, ketika berhadapan dengan Amelia, Ciril langsung kalah. Dalam hati Yurusia hanya bisa menyemangati adik laki-lakinya agar tetap kuat. Ia bahkan diam-diam merasa akan mendukung perjuangan Ciril dari balik layar sambil tersenyum geli. Setelah menikmati pemandangan damai kedua bayi itu, pikiran Yurusia kembali tertuju pada masalah lain. Ia mulai merasa waktunya telah tiba. Sebelumnya Axel pernah mengatakan bahwa cepat atau lambat Esther akan mulai bertindak di luar kendali. Tidak lama kemudian, dugaan Yurusia terbukti. Salah seorang gadis bawahan Axel datang menemui Yurusia untuk melapor. Gadis itu adalah Krista, perempuan bertubuh tinggi dengan rambut pendek berwarna biru yang pernah mencoba menjegal Tina, tetapi justru berakhir diputar dan ditendang hingga terpental oleh Tina. Begitu memasuki ruang tamu, Krista sempat hendak berbicara dengan nada kurang sopan. Namun Tina yang berdiri tepat di belakang Yurusia langsung memancarkan niat membunuhnya. Wajah Krista seketika berubah pucat. Ia buru-buru memperbaiki cara bicaranya dan mulai menggunakan bahasa yang jauh lebih sopan. Melihat itu, Yurusia hanya bisa menghela napas dalam hati. Menurutnya,
Tina bersama 4 bawahan pertamanya mulai berkembang melampaui tingkatan iblis besar biasa. Niat membunuh yang mereka keluarkan kini bahkan hampir cukup untuk membunuh manusia biasa hanya dengan tekanan mental semata. Eurusia menduga peningkatan kekuatan tersebut terjadi karena dirinya kini memiliki semakin banyak bawahan iblis. Selain itu, mereka juga terus berhadapan dengan para pahlawan dan lawan-lawan kuat sehingga secara alami tingkatan para iblis di bawah komandonya ikut meningkat. Setelah berhasil menenangkan diri, Krista akhirnya mulai melapor. Menurutnya, putri pertama Esther telah mulai bergerak. Dengan memanfaatkan kemampuan cam miliknya, Esther berhasil mengumpulkan banyak siswa laki-laki di akademi dan mendorong mereka untuk mengecam Eurusia. Bagi Eurusia, hal itu sebenarnya sudah dapat diperkirakan. Kemampuan cam memang sangat cocok digunakan untuk memengaruhi orang lain. Namun ada satu hal yang membuatnya jauh lebih waspada. Krista mengisyaratkan bahwa pihak Silverchair kemungkinan juga akan menggunakan suatu alat khusus yang menjadi ciri khas mereka. Krista sendiri tidak menjelaskan benda apakah itu. Bahkan ketika Tina memberikan tekanan dengan niat membunuhnya, Krista tetap menolak mengungkapkan informasi tersebut. Sikap itu justru membuat Eurusia semakin curiga. Jika sampai mereka bersikeras merahasiakannya seperti itu, berarti alat tersebut kemungkinan merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Walaupun demikian, Eurusia masih berharap Esther tidak akan benar-benar menggunakan benda tersebut. Setelah selesai menyampaikan laporannya, Krista pun pergi meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian Noah datang menghampiri Eurusia. Sebagai kepala pelayan iblis, Noah mengusulkan agar kali ini mereka mulai melibatkan Geist, Onza, serta para iblis senior lainnya. Eurusia sempat mempertimbangkan usulan itu. Selama ini ia memang sengaja tidak membiarkan mereka turun tangan secara langsung. Ia masih belum mengetahui apa sebenarnya batas kemampuan ability steel milik Axel. Jika kemampuan itu ternyata dapat mencuri kekuatan para iblis besar seperti Noah, atau bahkan iblis dengan tingkatan Geist dan Onza, situasinya akan menjadi jauh lebih berbahaya. Meski begitu, Eurusia juga memahami bahwa para iblis bawahannya adalah bawahan yang benar-benar setia. Mereka akan menerima perintah apapun tanpa mengeluh dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Akhirnya Eurusia mengambil keputusan. Menurutnya, sudah waktunya Geist dan Onza mulai bekerja lebih serius dalam menghadapi masalah Silverchair. Mendengar keputusan tersebut, Noah langsung membungkukkan badan tanpa sedikit pun keraguan. Ia menerima perintah Eurusia dengan hormat dan segera bersiap menjalankan tugas yang baru diberikan. Setelah Eurusia memutuskan bahwa sudah waktunya Geist dan Onza mulai bergerak menghadapi Silverchair, Geist yang berdiri di belakangnya langsung membungkukkan kepala dengan wajah tetap tenang seperti biasa. Sebaliknya, Onza hanya memandang Eurusia dengan ekspresi yang seolah bertanya apakah perintah itu benar-benar serius. Meskipun begitu, ia tetap tidak membantah. Eurusia kemudian mulai menentukan siapa saja yang akan dibawa bersamanya. Ia memutuskan mengajak Noah dan Fanny. Menurutnya, Noah yang merupakan seorang incubus secara alami kebal terhadap kemampuan pesona seperti Cham, sedangkan Fanny yang berasal dari ras Nightmare sangat ahli menghadapi serangan yang memengaruhi pikiran dan mental. Saat keputusan itu dibuat, Nia yang berdiri di dekat mereka tiba-tiba mengangkat tangan. Ia bertanya apakah dirinya juga akan ikut. Eurusia terdiam sejenak. Sebagai seorang sucubus, Nia memang merupakan ahli dalam kemampuan pesona. Namun anehnya, Eurusia sendiri tidak pernah benar-benar mengharapkan kemampuan semacam itu darinya. Bukan berarti Nia tidak menarik. Dalam bayangan Eurusia, Nia kini tampak seperti gadis bangsawan berusia sekitar 17 tahun. Ia cantik, anggun, tenang, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Di kalangan para ksatria keluarga Adipati, popularitas Nia bahkan terbagi hampir seimbang dengan Fanny yang selalu tersenyum ceria dan memiliki tubuh yang lebih montok. Eurusia kemudian teringat bagaimana para pelayan dan ksatria di kediamannya memiliki selera yang cukup menarik.
Tina ternyata hanya populer di kalangan pria yang memiliki kecenderungan menyukai perempuan berkepribadian keras. Sementara itu Noah justru menjadi pria yang paling populer di antara para pelayan perempuan. Di bawah Noah, posisi kedua ditempati oleh Rine. Yang paling mengejutkan, kepala pelayan tua Geis justru berada di posisi ketiga dalam daftar pria paling populer. Sedangkan Onza memiliki penggemarnya sendiri, yaitu anak-anak kecil. Setelah mempertimbangkannya, Yurusia akhirnya menolak permintaan Nia untuk ikut. Sebagai gantinya, ia berjanji akan memperkuat pedang kesayangan Nia, Golden Demon Sword Nyan Koken. Mendengar janji itu, wajah Nia langsung berseri-seri karena gembira. Sebenarnya Yurusia ingin membawa Nia juga. Namun karena Noah, Fanny, Geis, dan Onza akan ikut bersamanya, ia tidak mungkin meninggalkan Rine dan seluruh keluarganya tanpa perlindungan. Tina harus tetap tinggal untuk menjaga mereka. Selain itu, Yurusia merasa pedang yang dulu dibuatnya untuk Nia sudah tidak lagi sesuai dengan kemampuan Nia yang sekarang. Dalam hati ia bahkan mulai berpikir bahwa suatu saat nanti ia ingin membuatkan satu set perlengkapan baru bagi Nia menggunakan True Iron. Menurut Yurusia, logam besi murni itu justru jauh lebih cocok bagi para iblis daripada Mithril ataupun Orichalcum. Setelah semua persiapan selesai, Yurusia membawa Noah, Fanny, Geis, dan Onza menuju akademi. Ia menaiki kereta besar yang mampu memuat sekitar 10 orang. Sepanjang perjalanan ia kembali mengingat bahwa dirinya memang jarang datang ke akademi. Bagi para bangsawan, 10 tahun masa pendidikan di akademi sebagian besar hanyalah kesempatan untuk mencari pasangan hidup serta membangun hubungan politik. Sebaliknya, para bangsawan kelas bawah dan rakyat biasa justru jauh lebih serius mengikuti pelajaran karena mereka benar-benar membutuhkan pendidikan tersebut. Sesampainya di akademi, Yurusia sebenarnya berniat mencari Esther. Namun ia bahkan tidak perlu mencarinya. Dari arah lapangan latihan Departemen Ksatria terdengar suara seorang gadis yang berbicara dengan penuh semangat. Esther sedang berdiri di hadapan kerumunan orang sambil menyatakan rasa terima kasih kepada semua yang telah berkumpul demi dirinya dan berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Seketika para pemuda yang mengelilinginya bersorak menyebut nama Esther dengan penuh antusias. Melihat pemandangan itu, Yurusia hanya terdiam. Dalam benaknya, suasana tersebut terasa seperti pertunjukan mendadak seorang idola bawah tanah yang sedang mengadakan konser kecil. Yang membuatnya semakin heran adalah pihak akademi sama sekali tidak menghentikan kegiatan itu. Hal tersebut membuat Yurusia bertanya-tanya apakah pihak akademi memang sengaja membiarkannya atau bahkan ikut terlibat. Ia kemudian teringat bahwa Ludrik yang biasanya menjaga ketertiban di akademi akhir-akhir ini sangat sibuk sehingga hampir tidak pernah datang. Karena itulah Esther kini bebas melakukan apa saja sesukanya. Di samping Yurusia, Fanny memandang ke arah kerumunan itu sambil tersenyum. Dengan nada yang tenang, ia bertanya apakah mereka tidak sebaiknya langsung memusnahkan benda itu. Ucapan yang terdengar mengerikan itu justru membuat Yurusia sadar bahwa dirinya sendiri sempat memiliki pikiran yang hampir sama. Bahkan sesaat ia tergoda untuk langsung menghabisi Esther menggunakan Shine Holy Bow miliknya. Namun ia segera menahan diri. Dalam hati ia meminta Fanny juga bersabar. Jika Fanny benar-benar menyerang di tempat seperti ini, semua orang yang berada di sekitar Esther akan ikut menjadi korban. Walaupun sesaat Yurusia berpikir bahwa cara itu mungkin merupakan penyelesaian tercepat, ia akhirnya menekan keinginan tersebut. Saat pikirannya mulai melayang ke arah yang berbahaya, suara Noah membangunkannya. Noah memanggil namanya dengan tenang sehingga Yurusia kembali fokus pada keadaan di depan. Setelah mengamati lebih teliti, Yurusia menyadari bahwa sebagian besar pemuda yang berkumpul di sekitar Esther adalah para bangsawan kelas bawah dan rakyat biasa. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjalani kehidupan di akademi.
Melihat Esther memanfaatkan kesungguhan mereka melalui kemampuan cam miliknya membuat Yurusia merasa semakin terganggu terhadap tindakan putri pertama Silver Church tersebut. Di tengah lapangan latihan Departemen Ksatria, Esther berdiri di hadapan kerumunan siswa sambil terus memengaruhi mereka dengan pidatonya. Ia menyerukan agar semua orang tidak menyerah pada tirani sang putri jahat. Menurutnya, pikiran dan tekad mereka akan mengubah negara. Tidak ada yang perlu ditakuti karena suatu hari nanti dirinya akan menjadi Ratu Silver Church dan membawa semua orang menuju masa depan yang lebih baik di bawah negara tersebut. Tepat ketika pidato itu berlangsung, suara Yurusia terdengar dari belakang. Dengan nada yang sama sekali tidak keras, ia hanya menanyakan apa yang sedang dilakukan Esther. Meskipun Yurusia tidak sengaja mengintimidasi siapapun, kehadirannya saja sudah cukup membuat udara di sekitar membeku. Seluruh kerumunan langsung terdiam. Esther menoleh ke arah Yurusia. Dengan wajah kesal, ia kembali menuduh Yurusia terus mengganggunya dan berteriak kepada orang-orang agar mereka tidak tertipu karena dirinya selalu berada di pihak mereka. Saat itu Yurusia semakin yakin bahwa di dalam benak Esther, dirinya benar-benar dipandang sebagai seorang gadis jahat. Begitu Esther kembali mengangkat suaranya, para siswa yang sempat tersadar karena kemunculan Yurusia kembali kehilangan kejernihan di mata mereka. Tatapan mereka berubah kosong sekali lagi. Melihat itu, Yurusia menyadari bahwa Esther benar-benar serius menggunakan kemampuan cam miliknya. Dalam beberapa hari terakhir, tampaknya Yurusia telah meninggalkan kesan yang sangat kuat di benak Esther sehingga gadis itu semakin terobsesi untuk melawannya. Biasanya Yurusia akan menghadapi situasi seperti ini dengan sikap bangsawan yang dingin layaknya seorang villainess. Namun kali ini ia memilih cara yang berbeda. Selain sebagai putri keluarga adipati dan anggota keluarga kerajaan, Yurusia juga memiliki identitas lain. Ia adalah Sang Sein. Diam-diam ia memberi isyarat kepada Fanny. Fanny segera mengerti. Ia langsung menggunakan kemampuannya untuk memberikan efek tertentu kepada Yurusia sehingga penampilan Yurusia tampak semakin bersinar di mata semua orang. Dengan suara lembut, Yurusia mulai berbicara kepada para pemuda yang berada di sekitar Esther. Ia bertanya apakah mereka benar-benar membenci Holy Kingdom. Pertanyaan sederhana itu membuat tatapan para bangsawan kelas bawah dan rakyat biasa yang sebelumnya memusuhi Yurusia mulai sedikit bergetar. Yurusia kemudian melanjutkan ucapannya. Ia bertanya mengapa manusia harus saling bertarung ketika ancaman Raja Iblis sudah tidak ada lagi dan seharusnya kedamaian dapat dinikmati bersama. Ia mengingatkan bahwa perang saudara telah melukai begitu banyak orang. Lalu ia kembali bertanya mengapa mereka masih harus saling bertikai. Ucapan itu membuat para pemuda mulai tampak bimbang. Di saat yang sama Esther mencoba menyela sambil kembali menuduh Yurusia menindas semua orang. Namun Yurusia tidak membiarkan suaranya mendominasi. Ia dengan tenang melanjutkan pembicaraannya hingga menutupi suara Esther. Yurusia mengakui bahwa dirinya bukanlah orang yang sempurna. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya membutuhkan waktu 2 tahun untuk akhirnya kembali setelah mengalahkan kejahatan. Cara berbicara seperti itu sebenarnya diajarkan oleh Min. Menurut Min, teknik tersebut sering dipakai oleh para penipu ulung untuk mengendalikan alur percakapan sehingga lawan tidak sempat mengambil kembali perhatian pendengar. Dalam hati Yurusia sempat bertanya-tanya sebenarnya pengalaman seperti apa yang pernah dialami kedua pelayannya hingga menguasai teknik semacam itu. Setelah berhasil menguasai perhatian semua orang, Yurusia mengucapkan kalimat berikutnya dengan penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa negeri itu adalah milik orang-orang yang hidup di dalamnya dan mencintainya. Karena itu ia memohon agar mereka semua bersedia meminjamkan kekuatan demi negara mereka sendiri. Di balik kalimat yang terdengar indah itu, Yurusia diam-diam juga menyisipkan pesan agar orang-orang asing tidak ikut mencampuri urusan Holy Kingdom. Ia membangkitkan rasa cinta tanah air para pemuda dengan memanfaatkan citranya sebagai Sang Sein. Strategi itu berhasil. Kabut yang sebelumnya menyelimuti mata para pemuda perlahan menghilang.
Mereka kembali mendapatkan kesadaran sepenuhnya. Namun setelah efek pesona Esther hilang, wajah para pemuda justru memerah ketika memandang Eurusia. Eurusia sempat bertanya-tanya apakah mereka mengalami demam setelah terbebas dari kemampuan Cham. Tanpa memedulikan hal itu, Eurusia langsung mengalihkan pandangannya kepada Esther. Dengan tenang ia mengatakan bahwa menghasut rakyat di negara lain merupakan sebuah tindak kejahatan. Karena itu ia akan melaporkan tindakan Esther kepada pihak Silverchurch. Mendengar ancaman tersebut, mata Esther membelalak. Ia benar-benar tampak tidak menyangka. Eurusia sendiri merasa heran. Bagaimanapun juga, Esther adalah seorang putri kerajaan. Seharusnya gadis itu memahami bahwa tindakan seperti itu memang merupakan pelanggaran diplomatik. Esther buru-buru membela diri. Ia berteriak bahwa semua itu bukan salahnya. Lalu seperti biasanya, ia mencoba melarikan diri dari situasi tersebut. Namun kali ini Eurusia sama sekali tidak berniat membiarkannya lolos. Axel memang tidak berada di tempat itu. Namun pihak akademi bersama orang-orang yang telah dipersiapkan sebelumnya sudah bersiaga untuk menangkap Esther apabila ia benar-benar membuat keributan. Akan tetapi, keadaan berkembang ke arah yang tidak diduga. Para pengawal yang sejak tadi menunggu di sudut lapangan tiba-tiba bergerak. Orang-orang yang berdiri di sekitar Esther dengan tatapan kosong mulai mencabut pedang mereka. Eurusia langsung menyadari bahwa keadaan mereka jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan. Mereka kemungkinan besar bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan Cham biasa. Bisa jadi mereka juga telah dikenai pesona yang diperkuat dengan obat-obatan atau media khusus lain yang bekerja melalui kontak langsung. Mereka tampak benar-benar kehilangan kehendak bebas. Menurut Eurusia, orang-orang yang telah membuat masalah di negara lain seperti itu memang seharusnya segera ditangkap. Di tengah kekacauan tersebut, Esther menggenggam lengan salah seorang pemuda sambil memerintahkannya untuk berusaha sebaik mungkin demi dirinya. Sesaat kemudian, seorang pendekar muda melangkah keluar dari balik kelompok pengawal dengan gerakan yang tidak stabil. Begitu melihat wajah pemuda itu, Eurusia langsung mengenalinya. Pemuda tersebut adalah Noel. Dengan satu tangan memegangi kepalanya yang terasa sakit dan tangan lainnya menggenggam pedang yang bergetar, Noel berusaha keras menahan sesuatu yang sedang menguasai dirinya. Melihat keadaan Noel, Eurusia langsung memahami bahwa Esther ternyata telah melangkah jauh lebih jauh daripada yang diperkirakan. Ia bahkan sudah mulai menggunakan kemampuannya terhadap orang-orang terdekat Eurusia. Dalam hati Eurusia menyimpulkan bahwa tindakan Esther kali ini tidak akan bisa dibiarkan begitu saja. Harga yang harus dibayar Esther atas perbuatannya akan menjadi sangat berat. Eurusia segera mengirimkan transmisi pikiran kepada Gaius, yang memiliki hubungan jiwa sangat kuat dengannya. Begitu menerima perintah itu, Gaius langsung memahami maksudnya. Bersama Onza, ia menghilang seolah melebur ke dalam angin untuk menjalankan tugas lain yang telah dipercayakan kepadanya. Eurusia menyadari bahwa dirinya telah sedikit meremehkan Esther. Ia sama sekali tidak menyangka putri Silverchurch itu akan bertindak sejauh ini. Karena itulah sebelumnya ia telah menugaskan Gaius dan Onza menyelidiki apakah Esther masih memiliki rencana lain di balik semua kekacauan ini. Gaius dan Onza memang tidak mungkin mampu menghentikan seorang hero yang bertarung dengan serius, sehingga mereka jauh lebih berguna untuk menyelesaikan pekerjaan lain di balik layar. Namun yang paling membuat Eurusia heran adalah bagaimana Esther mampu mengendalikan Noel. Noel adalah hero yang diberkati cahaya, seorang rasul atribut cahaya. Meskipun Esther memiliki kemampuan khusus, tetap saja seharusnya tidak mudah mengendalikan seseorang seperti Noel. Sementara itu Esther terus berteriak dari belakang Noel. Dengan penuh keyakinan ia menyuruh sang hero mengalahkan Eurusia, menyebut Eurusia sebagai orang jahat yang bersarang di Holy Kingdom dan harus disingkirkan. Eurusia hanya memandangnya dengan tenang. Dalam hati ia bahkan tidak membantah tuduhan itu. Bagaimanapun juga dirinya memang seekor iblis. Ia kemudian memerintahkan seluruh pengikutnya untuk mundur dan memastikan tidak seorang pun mendekati lokasi tersebut.
Noah, Fanny, dan yang lainnya langsung mematuhi perintahnya, meninggalkan ruang kosong antara Eurusia dan Noel. Tatapan Eurusia kemudian tertuju kepada Noel. Wajah Noel tampak dipenuhi penderitaan. Tubuhnya bergerak, tetapi jelas ia masih berusaha melawan kendali yang memaksanya menyerang. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Noel berusaha memanggil nama Eurusia. Eurusia tersenyum lembut. Ia bertanya apakah Noel merasa kesakitan dan memintanya bertahan sedikit lebih lama. Melihat senyum itu, wajah Noel kembali bergetar menahan konflik batin yang luar biasa. Tanpa membuang waktu, Eurusia langsung merapalkan sihir. Ia menciptakan Holy Lens, tombak cahaya raksasa sepanjang sekitar 5 meter. Tombak itu melesat lurus menuju Noel. Dengan refleks luar biasa sebagai seorang hero, Noel berhasil menghindarinya tepat waktu. Walaupun serangan itu tidak mengenai sasaran, gelombang kejutnya tetap cukup kuat hingga menerbangkan Noel sekaligus para pengikut Esther yang berada di belakangnya. Esther yang terduduk di tanah segera memprotes Eurusia sambil mengatakan bahwa serangan itu terlalu berbahaya. Eurusia menjawab dengan tenang bahwa dirinya sudah menahan kekuatan serangan itu. Ia sama sekali tidak berniat membunuh Noel. Noel adalah hero cahaya sehingga memiliki ketahanan luar biasa terhadap sihir cahaya. Selain itu Eurusia juga sengaja menekan panas dan daya hancur sihir tersebut agar manusia biasa hanya terkena dampak ringan. Melihat Noel masih mampu berdiri, Eurusia mencoba menggunakan sihir suci lain. Ia mengaktifkan mantra yang bertujuan melepaskan pengaruh terhadap roh target. Namun begitu sihir itu mengenai Noel, Noel hanya mengerang tanpa menunjukkan perubahan berarti. Eurusia pun menghela napas. Ia sudah menduga hasilnya. Sebagai hero cahaya, Noel memiliki tingkat ketahanan yang sangat tinggi terhadap sihir berbasis cahaya dan roh. Menggunakan sihir semacam itu sama sia-sianya seperti menyerang roh api dengan sihir api. Sebagian besar efeknya akan ditolak secara alami. Karena itu Eurusia mulai mempertimbangkan rencana awalnya. Ia hanya perlu membuat Noel pingsan. Untuk melakukan itu, sihir seri Night, yang menyerang roh secara langsung, jauh lebih efektif daripada sihir seri Bright Secret. Namun ada masalah lain. Seluruh sihir seri Night berwarna hitam pekat dan tampak sangat jahat. Menggunakannya di tengah akademi hanya akan membuat citra dirinya sebagai penjahat semakin kuat. Sebelum Eurusia sempat mengambil keputusan, Noel kembali menyerbu. Dengan raungan keras, Noel mengayunkan pedangnya ke arah Eurusia. Eurusia menghindarinya dengan sangat ringan. Sementara itu Esther terus bersorak dari belakang Noel agar hero itu terus menyerang. Melihat Esther yang terus memprovokasi keadaan, Eurusia melepaskan gelombang kejut yang hanya terdiri dari kekuatan sihir ke arah Esther. Namun sebelum serangan itu mencapai sasaran, Noel bergerak secepat kilat. Ia langsung berdiri di depan Esther dan menahan serangan tersebut. Melihat itu, Eurusia memahami keadaan Noel dengan lebih jelas. Kemampuan menyerang Noel memang tampak menurun karena sedang melawan pengaruh luar. Namun naluri melindungi orang lain dan kemampuan menghindarnya masih bekerja hampir sempurna. Hal itu justru membuat Eurusia semakin kesulitan. Ia sebenarnya ingin segera membuat Noel pingsan lalu menangkap Esther. Namun setiap kali melihat Noel melindungi orang lain meskipun dirinya sedang dimanipulasi, Eurusia masih bisa merasakan kebaikan hati Noel. Perasaan itu muncul karena dirinya kini telah jauh lebih terbiasa hidup di tengah manusia. Sedikit demi sedikit cara berpikirnya juga menjadi lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya sebagai iblis. Di sisi lain, ia tahu Noah maupun Fanny tidak akan memiliki keraguan yang sama. Jika keduanya turun tangan, mereka tidak akan menahan diri terhadap Noel, meskipun Noel sebenarnya menjadi korban manipulasi. Bagi mereka, siapapun yang mengangkat pedang kepada Eurusia tetaplah musuh. Meskipun saat ini Noah dan Fanny masih berdiri tenang sesuai perintah Eurusia sambil mempertahankan penghalang agar orang lain tidak mendekat, Eurusia dapat melihat nyala api kebencian iblis yang gelap membakar jauh di dalam mata mereka.
Setelah mempertimbangkan semuanya, Yurusia akhirnya menghela napas pelan. Ia menyadari bahwa pilihan yang tersisa semakin sedikit. Dengan nada pasrah ia menyimpulkan bahwa jika ingin menghentikan situasi ini secepat mungkin, satu-satunya cara adalah langsung menyerang Esther. Ucapan itu membuat Esther terkejut hingga hanya mampu menatap Yurusia dengan ekspresi bingung. Yurusia berbalik menghadap Esther dengan senyum penuh percaya diri dan menyatakan bahwa ia akan langsung menyerang Esther. Mendengar hal itu, Esther yang sejak tadi hanya berdiri sebagai penonton mengeluarkan suara bingung, sama sekali tidak menyangka dirinya akan menjadi sasaran. Tanpa ragu Yurusia segera merapalkan sihir suci. Ribuan bola cahaya kecil bermunculan di udara, memenuhi langit di atas arena. Masing-masing hanya memancarkan gelombang kejut lemah yang tidak akan melukai parah jika mengenainya, hanya cukup untuk membuat sasaran kesakitan. Sambil tersenyum puas, Yurusia memperingatkan Esther agar benar-benar menghindarinya karena serangan itu pasti akan terasa sakit. Belum sempat Esther bereaksi, ribuan bola cahaya itu melesat sekaligus ke arahnya. Sihir tersebut sebenarnya bukan sihir ciptaan Yurusia sendiri. Itu adalah sihir pengendalian massa yang dipelajarinya saat pelajaran sihir suci di akademi. Guru mereka mengajarkan sihir itu sebagai teknik bela diri, terutama agar para siswi mampu melindungi diri. Para murid biasanya hanya diwajibkan mampu menciptakan 5 bola cahaya sekaligus, tetapi Yurusia mengeluarkan ribuan buah dalam satu waktu. Melihat Esther menjadi sasaran, Noel yang masih berada di bawah pengaruh manipulasi langsung bergerak. Dengan kecepatan luar biasa ia mengayunkan pedangnya, menghancurkan belasan bola cahaya dalam satu tebasan. Kemampuan Noel memang luar biasa. Namun jumlah bola cahaya yang begitu banyak membuat bahkan seorang hero tidak mampu menghancurkan semuanya. Esther menjerit sambil berlari ketakutan menghindari hujan bola cahaya. Noel terus bergerak tanpa henti melindunginya, menghancurkan sebanyak mungkin proyektil yang datang. Meski demikian, perlahan-lahan sebagian bola cahaya berhasil lolos dari pertahanan Noel dan mulai mengenai tubuh Esther satu demi satu. Yurusia sebenarnya tidak berniat melukai Esther terlalu parah. Bagaimanapun juga Esther adalah putri kerajaan negara lain. Jika seorang anggota keluarga kerajaan Holy Kingdom memukulinya hingga terluka berat, persoalan diplomatik akan menjadi jauh lebih rumit. Karena itu Yurusia berharap Esther menyerah sebelum luka yang diterimanya menjadi terlalu banyak. Namun dalam hati Yurusia sudah memutuskan hal lain. Apabila Esther nantinya berhasil ditangkap, sebelum diserahkan kepada pihak berwenang, Yurusia berniat mengambil lebih dari setengah jiwa Esther sebagai hukuman atas perbuatannya memanipulasi Noel. Menurutnya, hukuman itu pantas diterima. Sambil terus terkena hujan bola cahaya, Esther berteriak marah. Ia bersumpah tidak akan pernah memaafkan Yurusia karena telah memperlakukannya seperti itu, bahkan mengaku dirinya adalah calon ratu masa depan. Sesaat kemudian Esther mengucapkan sebuah perintah aneh. Di akhir kalimatnya muncul kata-kata yang terdengar tidak biasa, seolah diterjemahkan dari bahasa lain. Yurusia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba para pengawal dan rombongan Esther yang sebelumnya sudah tumbang mulai menjerit kesakitan. Suara mereka berubah menjadi suara yang sama sekali bukan milik manusia. Tubuh mereka mengalami perubahan mengerikan. Kulit mereka ditutupi sisik, tubuh mereka membesar, sayap tumbuh dari punggung, dan bentuk mereka berubah menjadi makhluk mirip amfibi yang sangat mengerikan. Melihat pemandangan itu, Yurusia langsung mengenali makhluk tersebut. Mereka telah berubah menjadi chimera. Yurusia hanya bisa tercengang. Esther benar-benar melakukan tindakan yang sebelumnya bahkan Yurusia sendiri mengira tidak akan pernah dilakukan. Ia benar-benar menggunakan senjata biologis terlarang di tengah akademi. Yurusia sempat bertanya-tanya apakah dirinya terlalu keras menekan Esther hingga putri itu mengambil keputusan seputus asa ini. Namun bagaimanapun alasannya, menggunakan chimera hanya akan semakin menghancurkan posisi Esther sendiri setelah semua ini berakhir. Tanpa membuang waktu lagi, Yurusia langsung mengubah rencana.
Ia memanggil Noah dan Fanny. Keduanya segera menjawab dan bergerak. Eurusia tidak mungkin membiarkan makhluk biologis berbahaya seperti Chimera berkeliaran keluar dari tempat itu. Noah dan Fanny segera mengeluarkan senjata raksasa dari ruang penyimpanan mereka. Senjata-senjata itu terbuat dari true iron, perlengkapan yang sebelumnya memang dipersiapkan khusus untuk menghadapi Chimera. Senjata tersebut merupakan senjata penghancur tanpa atribut yang mengubah banyak jiwa menjadi tenaga penghancur murni. Jika digunakan oleh Great Demon seperti Noah dan Fanny, kekuatannya bahkan cukup untuk menghancurkan roh tingkat tinggi hanya dengan satu pukulan. Eurusia sempat mengeluhkan penampilan kedua bawahannya. Noah membawa gergaji raksasa, sedangkan Fanny membawa gada berduri berukuran luar biasa. Menurutnya, penampilan mereka terlalu menyeramkan. Walaupun begitu, kekuatan keduanya benar-benar mengesankan. Kemungkinan karena para Chimera itu tidak mengenakan zirah hitam seperti sebelumnya, pertahanan mereka jauh lebih lemah. Noah dan Fanny menghancurkan beberapa Chimera dengan sangat mudah hanya dalam beberapa serangan. Sementara mereka membantai para Chimera, Eurusia terus mempertahankan hujan bola cahaya untuk menahan Noel agar tidak bisa bergerak bebas. Dalam pikirannya, seluruh pertarungan seharusnya dapat diselesaikan hanya dalam beberapa menit lagi. Namun saat itulah Fanny yang biasanya selalu tersenyum mendekati Eurusia dengan wajah sedikit muram. Eurusia segera bertanya apa yang terjadi. Fanny melaporkan bahwa Onza diserang oleh Chimera di lokasi lain yang cukup jauh dari tempat mereka berada. Mendengar laporan itu, ekspresi Eurusia langsung berubah. Situasi ternyata jauh lebih buruk daripada yang ia perkirakan semula. Setelah menerima perintah Eurusia, Gaius dan Onza segera meninggalkan lokasi. Meskipun mereka berdua menyadari bahwa tempat itu sangat berbahaya bagi iblis dengan kekuatan yang hanya sedikit berada di atas tingkat high-ranking demon, mereka juga mengetahui bahwa Eurusia mengkhawatirkan keselamatan mereka sehingga sengaja memberikan tugas lain di luar medan pertempuran utama. Gaius kemudian bertanya kepada Onza mengenai langkah yang akan mereka ambil. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan menyelidiki penyebab Noel bisa dimanipulasi. Sedangkan Onza diminta mencari tahu apakah pihak Silver Church masih menyembunyikan rencana lain di balik insiden tersebut. Onza sedikit kebingungan mendengar tugas itu dan bertanya apa yang sebenarnya dimaksud dengan sesuatu yang lain. Gaius hanya tertawa pelan. Ia mengatakan bahwa Eurusia memiliki harapan besar kepada Onza. Ucapan itu membuat Onza menggaruk kepalanya dengan kesal. Ia merasa tidak mampu membantu Eurusia sebanyak yang seharusnya bisa ia lakukan. Berbeda dengannya, Gaius justru terlihat jauh lebih tenang dan optimistis. Melihat ekspresi Onza, Gaius diam-diam merasa bahwa sifat Onza yang tidak seperti iblis pada umumnya justru menjadi salah satu alasan Eurusia merasa nyaman berada di dekatnya. Di antara seluruh pengikut Eurusia, Gaius memiliki hubungan jiwa yang sangat kuat dengannya karena keterkaitan kehidupan mereka di masa lalu. Namun Gaius juga menyadari bahwa jiwanya sendiri telah berubah menjadi hitam dan keruh akibat terlalu banyak menggunakan jiwa demi memenuhi keinginannya sewaktu masih hidup sebagai manusia. Meskipun Eurusia pernah mengatakan bahwa bahkan jiwa seperti itu pun masih memiliki kedalaman, Gaius tetap memandang dirinya berbeda dengan Noah dan para pengikut lain. Menurutnya, Noah dan kelompoknya telah menjadi hitam dengan cara yang jauh lebih murni. Kesetiaan mereka begitu mutlak sehingga mereka tidak akan ragu menghancurkan diri sendiri maupun seluruh dunia selama itu demi kepentingan sang guru. Gaius bahkan mengagumi cara hidup mereka. Setelah mengakhiri percakapan singkat itu, Gaius memutuskan segera bergerak menuju tujuannya. Ia ingin membantu Eurusia dari balik layar semaksimal mungkin. Onza memperhatikannya pergi sambil terus berpikir. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dapat ia lakukan. Namun semakin dipikirkan, ia tetap tidak menemukan jawaban yang mampu memuaskan dirinya sendiri. Akhirnya Onza berjalan sendirian menyusuri area akademi. Ia mengenakan seragam ksatria Kadipaten Verusenia. Karena Akademi Sihir memang dipenuhi para pengawal bangsawan, peneliti,
serta orang-orang dewasa lainnya, penampilannya sama sekali tidak tampak mencurigakan. Dalam perjalanan, beberapa orang yang mengenalnya menyapa dengan santai. Ada yang bahkan mengajaknya pergi minum setelah pekerjaan selesai. Onza hanya menolak dengan tenang sambil mengatakan bahwa dirinya tidak pernah minum ketika sedang bekerja. Kepribadiannya yang ramah membuat banyak orang mudah berbicara dengannya. Walaupun ia sama sekali tidak populer di kalangan wanita, ia justru sangat disukai anak-anak kecil maupun para orang tua. Namun sebenarnya Onza tidak sedang berjalan tanpa tujuan. Ia terus mengamati sekeliling. Orang-orang Silver Church sangat mudah dikenali karena tingkah laku dan penampilan mereka yang mencolok. Selain itu, para bangsawan Holy Kingdom yang diam-diam bekerja sama dengan Silver Church juga telah masuk dalam daftar pengawasannya. Saat melihat beberapa anak-anak di sekitar akademi, pikiran Onza tiba-tiba terhenti. Ia mulai memikirkan sesuatu yang selama ini mengganggunya. Jika lawannya adalah orang dewasa, ia tidak pernah memiliki keraguan sedikitpun. Sejak masih menjadi manusia, ia selalu percaya bahwa siapapun yang memilih mengangkat senjata harus siap menerima kematian oleh senjata lawannya. Namun anak-anak berbeda. Banyak anak bertindak bukan karena kehendak mereka sendiri. Mereka hanya mengikuti perintah orang tua, keluarga, atau lingkungan tempat mereka dibesarkan. Karena pernah bereinkarnasi sebagai Laples, seseorang yang mampu membaca perasaan orang lain dan memahami isi hati mereka, Onza tidak pernah benar-benar belajar menghadapi sosok yang selemah anak-anak. Keraguan itu selalu menghantuinya. Di sisi lain, Eurusia tidak pernah menyalahkannya. Eurusia membiarkan Onza bertindak sesuai penilaiannya sendiri. Sebagian besar tindakannya selalu mendapat izin dari sang guru. Bahkan para iblis lain pun tidak pernah menuntut apapun darinya hanya karena Eurusia telah mengatakan bahwa Onza boleh bertindak sesukanya. Cara hidup seperti itu memang terasa mudah. Namun justru itulah yang membuat hati Onza semakin gelisah. Sebagai pengikut seorang dewa iblis yang memimpin hampir 10.000 iblis, ia merasa dirinya seharusnya mampu berbuat lebih banyak. Bukankah sebagai iblis ia seharusnya bisa menjadi bawahan yang lebih berguna bagi sang guru? Pikiran itu terus berputar di dalam benaknya. Dengan wajah penuh kegelisahan, Onza tanpa sadar mendecakkan lidahnya, masih belum menemukan jawaban yang mampu menghapus keraguan dalam hatinya. Onza terus berkeliling area akademi sambil memikirkan berbagai hal yang memenuhi kepalanya. Karena terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri, ia tidak lagi mampu berpikir setenang biasanya. Di dekat sebuah gedung penelitian yang sepi, ia melihat seorang siswa bangsawan Holy Kingdom sedang bersama anggota Silver Church dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Tanpa berpikir panjang, Onza memanggil mereka. Ia menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di tempat seperti itu. Sesaat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Onza langsung menyadari bahwa tindakannya adalah sebuah kesalahan. Seandainya Nia atau Tina yang menemukan mereka, kedua iblis itu pasti sudah menghancurkan mereka lebih dulu apabila mereka dianggap berpotensi membahayakan Eurusia. Namun Onza masih mencoba berbicara. Sebagai balasan, orang-orang Silver Church yang sudah sepenuhnya berada di bawah pengaruh Esther berteriak bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi Esther sama. Mereka segera melemparkan lingkaran sihir dan mengaktifkan pelat logam yang mereka pegang. Ledakan besar langsung mengguncang tempat itu. Onza buru-buru melompat menghindar saat semburan api meledak dari pelat logam tersebut. Api sihir biasa sebenarnya tidak cukup berbahaya bagi iblis tingkat tinggi seperti dirinya. Namun lawannya berasal dari Silver Church. Apabila pelat logam itu memanfaatkan kekuatan roh tingkat menengah atau lebih tinggi, bahkan iblis sekelas Onza pun tetap dapat terluka. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kemungkinan bahwa pelat-pelat logam semacam itu telah dipasang di berbagai tempat di dalam akademi. Jika semuanya meledak, lingkungan manusia yang selama ini dijaga Eurusia akan hancur berantakan. Sambil mengeluh kesal, Onza segera bergerak. Kemampuan antisipasi miliknya membuatnya mampu membaca arah setiap serangan lawan.
Ia menghindari semua serangan dengan akurat sambil memukul jatuh satu persatu anggota Silver Church. Beberapa di antara mereka mengalami patah tulang hingga anggota tubuhnya tertekuk ke arah yang tidak wajar. Meski begitu, Onza sengaja menahan diri. Menurutnya, lebih baik mereka tetap hidup. Setelah semua lawannya berhasil dilumpuhkan, hanya tersisa seorang siswa bangsawan Holy Kingdom yang terduduk lemas di tanah. Onza mendekatinya. Ia meminta siswa itu menjelaskan apa yang sebenarnya sedang dilakukan kelompok Silver Church. Namun anak muda itu justru memperkenalkan dirinya sebagai anggota keluarga Viscount Hindel dan memarahi Onza karena dianggap lancang sebagai seorang pengawal. Begitu mendengar nama keluarga Hindel, Onza langsung teringat. Keluarga itu memang termasuk salah satu keluarga bangsawan yang memiliki hubungan dengan Silver Church. Onza tidak memahami alasan pemuda itu masih sempat memikirkan status sosial di tengah situasi seperti ini. Ia balik bertanya apakah pemuda itu sama sekali tidak merasa bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan di dalam akademi. Namun pemuda itu justru berteriak balik. Ia mengatakan bahwa Onza lah yang salah. Menurutnya, perdamaian dengan Silver Church akan membawa kedamaian bagi seluruh dunia. Onza mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba suara pemuda itu berubah. Seperti gramofon rusak, ia mengulang-ulang kata-katanya dengan nada yang kacau. Ekspresi wajahnya membeku. Kepalanya terpelintir ke samping dengan gerakan yang tidak normal. Lalu dari tenggorokannya keluar jeritan aneh yang sama sekali bukan suara manusia. Onza langsung melompat menjauh. Tubuh pemuda itu membengkak dengan cepat. Seluruh kulitnya dipenuhi sisik tebal. Bentuk tubuhnya berubah menjadi makhluk menyerupai katak raksasa. Melihat perubahan itu, Onza segera mengenali apa yang sedang terjadi. Pemuda itu telah berubah menjadi chimera. Onza tentu saja tidak mengetahui bahwa perubahan tersebut terjadi karena perintah Esther yang baru saja dikeluarkan di tempat lain. Namun mengetahui penyebabnya ataupun tidak lagi menjadi masalah. Yang berada di hadapannya sekarang adalah seekor chimera yang sangat berbahaya. Makhluk itu merupakan hasil penggabungan manusia dengan kekuatan iblis dan roh. Berbeda dengan chimera sebelumnya, kali ini tubuhnya tidak dilengkapi zirah hitam khusus sehingga daya tahan fisik maupun ketahanan sihirnya jauh lebih rendah. Walaupun demikian, lawan seperti itu tetap menjadi ancaman besar bahkan bagi iblis senior seperti Onza. Belum lagi setiap kali chimera itu mengeluarkan suara aneh dari mulutnya, kepala Onza terasa bergetar. Suara tersebut ternyata merupakan serangan mental. Penglihatannya berkali-kali menjadi kabur setiap kali mendengar jeritan mengerikan itu. Yang paling membuat Onza merasa tersiksa justru wajah chimera tersebut. Meskipun tubuhnya telah berubah menjadi monster, wajah manusianya masih tetap tersisa. Ekspresi wajah itu tampak seolah sedang meminta pertolongan. Melihat wajah tersebut, Onza tanpa sadar mengernyit. Ia dipenuhi kemarahan kepada manusia yang telah menciptakan monster seperti ini. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa iba kepada makhluk malang yang dipaksa hidup dalam keadaan seperti itu. Chimera kembali mengeluarkan jeritan mengerikan sambil menyerang. Onza akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Sebelumnya, Eurusia memang telah mempersiapkan seluruh bawahannya untuk menghadapi kemungkinan bertempur melawan Chimera. Masing-masing diberikan perlengkapan khusus sebagai antisipasi apabila keadaan darurat benar-benar terjadi. Onza memilih mengenakan sepasang nakle yang dibuat dari true iron. Ia sengaja memilih senjata itu karena dirinya memang tidak terlalu mahir menggunakan senjata biasa. Selain itu, ia juga tidak ingin menggunakan senjata yang tampak terlalu mengintimidasi di depan rekan-rekannya, bahkan ketika lawan yang dihadapinya adalah musuh. Meskipun telah dipersenjatai dengan nakle khusus dari true iron, Onza tetap berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sebagai iblis tingkat tinggi, kekuatannya masih jauh dari cukup untuk mengalahkan Chimera yang bahkan mampu membuat para hero terbaik kesulitan. Pertarungan pun dimulai. Onza menghantamkan kedua naklenya sekuat tenaga ke tubuh Chimera.
Pukulannya berhasil mengenai sasaran. Namun pada saat yang sama, sisik-sisik yang menutupi tubuh Chimera tiba-tiba terlepas dan melesat seperti proyektil tajam. Sisik-sisik itu langsung melukai tubuh Onza. Onza hanya bisa menggeram kesakitan. Ia mengakui dalam hati bahwa kekuatan lawannya benar-benar tidak masuk akal. Sejenak ia menyadari bahwa mungkin inilah perasaan yang pernah dirasakan para musuh ketika menghadapi Eurusia. Berbeda dengan Eurusia yang memperoleh kekuatan luar biasa melalui berbagai kebetulan, keberuntungan, dan kekuatan mental yang mustahil, Onza pada dasarnya hanyalah petarung biasa. Namun petarung biasa memiliki cara bertarungnya sendiri. Mengandalkan kemampuan antisipasinya, Onza menghindari setiap sisik tajam yang berterbangan. Ia bergerak memutari tubuh Chimera. Begitu melihat celah, ia langsung melompat ke belakang lawan. Dengan gerakan yang sangat tepat, ia menghantam bagian belakang kepala Chimera menggunakan naklenya. Itulah serangan yang paling benar menurut teknik bertarungnya. Namun tepat pada saat pukulan itu akan mengenai sasaran, wajah manusia yang masih tersisa pada tubuh Chimera tiba-tiba berpindah ke arah belakang. Wajah itu menghadap langsung kepada Onza. Ekspresinya dipenuhi kesedihan, seolah sedang memohon pertolongan. Pemandangan itu membuat gerakan Onza sedikit terhenti. Pada saat yang sama, Chimera mengeluarkan jeritan mengerikan. Gelombang kejut menghantam tubuh Onza dari segala arah. Tubuhnya langsung terpental jauh. Saat Onza berusaha bangkit, ia melihat para anggota Silver Church yang sebelumnya berhasil ia lumpuhkan mulai bergerak kembali. Namun mereka bukan lagi manusia. Dari punggung Chimera utama menjulur tentakel-tentakel panjang yang terhubung ke tubuh mereka. Satu demi satu mereka berubah menjadi Chimera berukuran lebih kecil yang menyerupai katak. Onza memandang kelompok monster itu dengan napas berat. Ia sadar telah melakukan kesalahan. Tubuhnya sudah terlalu banyak menerima luka akibat benturan sebelumnya. Ia bahkan kesulitan berdiri. Melihat para Chimera kecil mendekatinya, Onza berpikir bahwa mungkin inilah akhir hidupnya. Anehnya, ia tidak merasa takut terhadap kematian. Entah karena kini dirinya telah menjadi iblis, atau karena pengaruh kehidupan masa lalunya, rasa takut itu sama sekali tidak muncul. Yang benar-benar ia rasakan hanyalah penyesalan. Ia belum mampu melindungi gadis yang telah bersumpah akan ia lindungi. Ia bahkan akan mati sebagai iblis tanpa sempat memberikan manfaat yang berarti bagi Eurusia. Pikiran itu terus menghantui dirinya. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Andaikan sejak awal ia benar-benar hidup seperti seorang iblis, apakah ia akan kalah semudah ini? Andaikan ia meninggalkan seluruh sifat manusianya, apakah ia sudah mampu membalas semua ancaman terhadap sang guru? Dengan senyum pahit, Onza meminta maaf kepada Eurusia di dalam hatinya. Hal terakhir yang ingin ia lihat sebelum mati hanyalah sosok gadis berambut emas yang selalu hidup sebebas angin. Ia selalu merasa Eurusia berbeda dari siapapun. Kebebasan yang dimiliki Eurusia terasa begitu mutlak. Saat itulah tiba-tiba sebuah kalimat yang pernah diucapkan Eurusia muncul kembali di benaknya. Eurusia pernah berkata bahwa menjadi iblis berarti menjadi makhluk yang paling bebas di antara semuanya. Baru pada detik itu Onza memahami arti sebenarnya. Selama ini ia mengira kebebasan iblis berarti bebas melakukan segala kekejaman. Namun ternyata bukan itu maksud Eurusia. Eurusia benar-benar hidup tanpa dibatasi benar atau salah. Ia bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Itulah kebebasan sejati. Onza akhirnya menyadari bahwa selama ini dirinya salah memahami makna menjadi iblis. Dengan pemahaman baru itu, ia bergumam pelan. Ia merasa tidak perlu lagi berpura-pura. Tidak perlu lagi menekan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Chimera kembali meluncurkan gelombang kejut. Serangan itu menghantam tempat Onza tadi berdiri. Jalan berbatu hancur, tanah terbelah. Kawah-kawah besar bermunculan akibat rentetan serangan para Chimera. Kemudian Chimera utama beserta seluruh Chimera kecil hendak bergerak menuju Esther. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, sesuatu terjadi.
Terdengar suara tajam membelah udara. Salah satu chimera kecil tiba-tiba meledak begitu saja. Beberapa saat kemudian, chimera kecil lain di sisi berlawanan juga hancur berkeping-keping. Baru saat itulah chimera utama menyadari bahwa dirinya sedang diserang. Ia segera mengamuk. Gelombang kejut dan hujan sisik tajam ditembakkan ke segala arah tanpa henti. Pepohonan hancur, tanah terkoyak, dinding luar gedung-gedung akademi pecah diterjang serangan. Setelah beberapa detik menghujani seluruh area, chimera akhirnya menemukan satu titik yang tampak hampir tidak mengalami kerusakan. Ia segera melepaskan gelombang kejut besar ke arah itu. Namun gelombang tersebut tiba-tiba membelok seolah ditangkis oleh sesuatu yang tidak terlihat. Serangan itu bahkan terdorong ke atas hingga menghilang di balik awan. Di tempat itu berdiri sebuah bayangan kecil. Seekor kelinci mungil dengan tinggi sekitar 50 cm berdiri tegak sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Sikapnya tampak penuh kebanggaan saat menghadapi chimera dan seluruh pecahannya. Namun kelinci itu sudah sangat berbeda dibanding sebelumnya. Tekanan mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura luar biasa memancar tanpa henti. Di atas kepalanya berputar sebuah mahkota emas yang bersinar terang. Pada saat itulah, Archdemon Laplace, yang akhirnya terbebas dari seluruh belenggu akal sehat, benar-benar menampakkan dirinya di dunia manusia. Seekor boneka kelinci kecil yang tiba-tiba memancarkan tekanan sihir luar biasa muncul di tengah pertempuran, membuat seluruh kawanan chimera menjerit ketakutan. Jiwa manusia yang semula digunakan sebagai media penciptaan chimera sudah lama habis terkikis sehingga makhluk-makhluk itu tidak lagi memiliki kecerdasan yang utuh. Namun, iblis dan roh tingkat rendah yang menjadi bahan penyusun tubuh mereka, meskipun telah kehilangan kewarasan, masih mampu secara naluriah merasakan kehadiran iblis dengan tingkatan yang jauh lebih tinggi. Karena itulah mereka berteriak panik saat merasakan aura yang dipancarkan oleh boneka kelinci tersebut. Boneka kelinci itu mengangkat lengannya yang berbentuk seperti gada, lalu melambaikannya ke arah chimera dengan gerakan mengejek, seolah sedang menantang mereka untuk maju. Seluruh chimera yang berbentuk katak raksasa bersisik dan saling terhubung oleh tentakel segera menyerbu secara bersamaan. Namun boneka kecil itu menghindari setiap serangan dengan gerakan yang sangat ringan. Setelah itu ia mendarat di atas puing-puing beberapa meter jauhnya dengan gaya yang begitu tenang layaknya seorang pahlawan aksi. Sosok itu adalah Laplace, seorang Archdemon yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Kemampuan Laplace dapat dianalogikan seperti kelinci dalam kisah Alice in Wonderland yang menuntun seseorang menuju dunia lain. Julukan itu sangat sesuai dengan sifat iblis tersebut yang mampu menuntun jalannya berbagai kemungkinan masa depan. Selama ini Onza memang telah memiliki kemampuan membaca pergerakan lawan, tetapi ia tidak pernah mampu memperlihatkan potensi penuhnya. Meskipun Eurusia telah menetapkannya sebagai Laplace, sifat kemanusiaan yang masih begitu kuat membuat kekuatannya hanya berada pada tingkat Great Demon. Alasan Eurusia memilih karakteristik Laplace untuk Onza adalah karena sejak awal Onza mampu memahami bahkan pikiran roh-roh yang masih terikat di dunia. Dengan membaca pikiran lawannya secara mendalam, ia dapat menciptakan kemampuan yang menyerupai melihat masa depan. Onza menjadi iblis setelah bersumpah melindungi Eurusia, atau Yuzu, pada kehidupan sebelumnya. Sejak saat itu karakteristik Laplace semakin berkembang di dalam dirinya sehingga kemampuan membaca pergerakannya meningkat berkali-kali lipat. Namun, selama ini ia tetap terlalu manusiawi untuk benar-benar hidup sebagai iblis. Di semua dunia, iblis selalu dipandang identik dengan kejahatan. Itulah pemahaman umum yang dimiliki hampir seluruh makhluk hidup. Padahal kenyataannya para iblis hanyalah makhluk yang hidup setia kepada hasrat mereka sendiri dan memperoleh kesenangan besar dengan memangsa kehidupan. Mereka, sama seperti para roh, merupakan bagian dari mekanisme dunia. Salah satu tugas mereka adalah memusnahkan makhluk-makhluk yang berkembang seperti penyakit dan mengganggu keseimbangan dunia. Bagi dunia,
Manusia yang terus berkembang biak tanpa henti merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keseimbangan alam. Karena itulah para iblis secara naluriah menjadikan manusia sebagai sasaran, sementara manusia membenci keberadaan iblis. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa dan bertindak sangat bebas, para iblis sebenarnya masih bisa dikendalikan melalui kontrak. Kontrak itu merupakan mekanisme pengekang agar mereka tidak memusnahkan seluruh kehidupan yang ada di dunia, mengingat mereka dapat diibaratkan sebagai sel darah putih yang menjaga keseimbangan dunia. Namun di antara semua iblis, hanya ada satu sosok yang benar-benar bebas dari segala belenggu. Sosok itu adalah Eurusia. Ia bukan makhluk yang istimewa karena kekuatan tertentu, melainkan karena pikirannya benar-benar bebas. Ia tidak terikat oleh naluri khas iblis yang selalu menguasai makhluk sejenisnya. Pada saat itulah Onza akhirnya memahami makna keberadaan Eurusia. Selama ini ia selalu memandang iblis sebagai makhluk jahat, dan cara berpikir itulah yang tanpa sadar telah membelenggu kebebasan iblis di dalam dirinya sendiri. Begitu belenggu itu terlepas, Onza akhirnya berubah menjadi iblis dalam arti yang sesungguhnya. Tubuh boneka kelinci itu kemudian mengambil posisi bertarung menyerupai jurus kungfu dengan kedua tangan dan kaki pendeknya. Mahkota emas yang sebelumnya tidak ada kini terus berputar di atas kepalanya sambil memancarkan cahaya. Sekelompok chimera pecahan kembali menyerbu. Onza menggenggam nakle Truairen di kedua tangannya. Setiap pukulan yang ia lepaskan mampu menembus tubuh chimera dan membuat lubang besar pada tubuh lawannya. Sementara seluruh serangan yang datang kepadanya ia tepis dengan gerakan yang tampak begitu ringan. Sebagai Archdemon yang baru saja berevolusi, kekuatan fisik Onza sebenarnya belum jauh berbeda dengan Archdemon biasa. Namun berkat karakteristik Laples yang telah bangkit sepenuhnya, ia mampu mendominasi Chimera yang sebelumnya bahkan tidak mampu dikalahkan oleh Nia maupun Tina, dua petarung yang justru memiliki spesialisasi dalam pertarungan fisik. Rahasia kekuatan itu terletak pada kemampuan Laples untuk melihat masa depan. Bahkan iblis yang mampu memutarbalikkan ruang dan waktu sekalipun tidak benar-benar dapat melihat masa depan. Akan tetapi, setelah mahkota emas itu muncul, Onza memperoleh kemampuan untuk menghitung puluhan ribu kemungkinan masa depan dalam waktu yang sangat singkat berdasarkan seluruh informasi dari masa lalu dan keadaan saat ini. Dari semua kemungkinan tersebut, ia dapat mengetahui masa depan yang memiliki probabilitas tertinggi untuk terjadi. Kemampuan itulah yang akhirnya membuat setiap gerakan Chimera seolah telah diketahui Onza sebelum mereka benar-benar bergerak, sehingga ia mampu mengungguli mereka meskipun baru saja berevolusi menjadi seorang Archdemon.